Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yataqarrabuna ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Allah. Waqul, dan katakanlah engkau wahai Kanjeng Rasul, lahum bagi mereka para pengingkar itu, aidon juga tadzkiran sebagai peringatan, wastihdaran dan menghadirkan hikayatan terhadap hikayat an ahli aslafihim tentang kondisi para pendahulu mereka al-madhiyin yang sudah berlalu terhadap orang-orang yang jelas ingkar terhadap kebenaran Nabi, terhadap kebenaran Quran. Nabi itu masih tetap diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada mereka. Jadi ya, tidak boleh seorang Nabi itu berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerima, lantas sikap Nabi itu motong. Itu tidak boleh. Tetap diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar itu. Siapa tahu mereka masih tergetar hatinya dan bisa menerima adanya peringatan. Jadi pelajaran kepada kita itu adalah bahwa tidak cukup kita hanya sekali dua kali menyampaikan kebaikan kebenaran. Lantas misalnya ditolak, lalu kita kapok atau berhenti. Itu tidak cukup, tidak boleh. Terus juga ya, pelajarannya adalah betapa sangat penting adanya hikayat tentang para pendahulu mereka yang juga sama-sama ingkarnya. Penting, hikayat itu dituturkan ulang, siapa tahu bisa menggetarkan hati mereka. Jadi karena itu ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang bertutur tentang cerita, tentang hikayat. Nah, hikayat-hikayat itu bisa menjadi sarana bagi para pembaca Quran,
bagi orang-orang yang mendengarkan isi kandungan Al-Quran untuk bisa mengambil pelajaran dari adanya kisah-kisah itu. Jadi Al-Quran berisi kisah-kisah tentang orang yang baik, juga berisi tentang kisah-kisah orang yang buruk. Dua-duanya bisa memberikan manfaat kepada kita. Baik kisah yang terpuji maupun kisah tentang orang yang tak terpuji, itu sama-sama dimungkinkan untuk memberikan manfaat kepada kita, untuk memberikan barokah kepada kita. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yakfuruna, yang kafir itu mereka, yungkiruna, ingkar itu mereka, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, al-munazzala, yang diturunkan ala anbiya'ihi, atas nabi-nabi Allah Ta'ala, ba'da zuhuri sidqiha, setelah jelasnya kebenaran itu ayat, wa haqqiyatiha, dan kebenaran itu ayat, wa madzalika, dan beserta hal itu, yaqtuluna, membunuh itu mereka an-nabiyyin, kepada para nabi, alladzina unzila, yang telah diturunkan alaihim, atas itu mereka, al-ayatu, apa ayat-ayat Allah, min indi, subhanahu, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bi ghairi haqqin, dengan tanpa benar. Jadi ya, orang-orang yang diseru oleh para nabi untuk tunduk kepada Allah Ta'ala lewat perantara mereka, itu justru melakukan hal yang tidak saja berlawanan, tapi membunuh sumber petunjuk itu. Jadi orang-orang terdahulu itu bengal-bengal ya, sampai para nabi itu dibunuh. Nah, coba ya, kita bayangkan, apakah ada penyakit hati yang lebih parah dibandingkan penyakit hati yang ada pada orang-orang yang membunuh para nabi? Itu penyakit hati paling parah ya. Jadi nabi-nabi itu diutus oleh Allah Ta'ala ke sebuah kaum yang efek getirnya adalah kaum itu membunuh nabi-nabi itu. Jadi betapa dengan demikian seringkali terjadi bahwa kebaikan-kebaikan itu getir rasanya, kebenaran-kebenaran itu pahit rasanya. Buktinya adalah bahwa orang-orang yang membawa kebaikan, kebenaran itu berisiko untuk dibunuh. Tentu saja para pembunuh nabi-nabi itu adalah mereka dari kalangan kubu yang berlawanan dengan para nabi. Kalau para nabi itu adalah kubu cahaya, maka yang membunuh itu adalah kubu kekelaman, kubu kegelapan. Jadi sebenarnya tindakan membunuh para nabi itu sangat tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin sumber petunjuk kepada kaum itu dibunuh oleh kaum itu? Kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi mereka itu mampet akalnya karena disumpal oleh kekelaman nafsu. Mampet akalnya. Sehingga sumber petunjuk yang bisa menjadi sarana bagi keselamatan mereka dibunuh oleh mereka. Sumber kebahagiaan mereka sendiri dibunuh oleh mereka. Jadi betapa itu menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya orang-orang yang diajak bahagia itu mau berbahagia. Tidak selamanya. Bahkan banyak orang-orang yang diajak untuk berbahagia justru mencemooh orang-orang yang mengajak berbahagia itu. Justru membunuh orang-orang yang mengajak berbahagia itu dari kalangan para nabi. Tentu saja adanya tindakan menyakiti atau membunuh para nabi itu sangat tidak bisa dibenarkan, baik menurut akal sehat maupun menurut ajaran Allah Ta'ala, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Jadi akal sehat kita pasti menolak. Bagaimana ada orang baik itu dibunuh? Bagaimana orang yang mengajak kepada Allah untuk memberikan keselamatan itu dibunuh? Sama sekali itu tidak masuk akal. Tapi begitulah ya,
dalam pemahamannya yang lebih luas sampai hari ini adanya pembunuhan itu ya, walaupun tidak kepada person-person, tidak kepada pribadi-pribadi Nabi, tapi kepada kebenaran-kebenaran masih berlangsung. Buktinya apa? Buktinya mereka menolak, buktinya mereka itu moh terhadap kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan. Jadi hidup ini semakin dipenuhi oleh adanya pengingkaran demi pengingkaran. Dan ketika semakin penuh dengan pengingkaran-pengingkaran, maka hidup ini menjadi semakin tak menyenangkan, semakin berkurang keberkahannya. Pengingkaran-pengingkaran. Coba ya sekarang terjadinya perang Ukraina sama Rusia itu kan sama-sama berikhtiar untuk membunuh kemanusiaan itu. Jadi yang ada apa? Yang dipamerkan apa? Keangkuhan. Yang dipamerkan itu keangkuhan. Nah, berarti nilai-nilai kemuliaan manusia itu makin lama makin terkikis oleh keangkuhan nafsu manusia. Terkikis. Jadi, sesungguhnya tindakan seperti itu membahayakan kehidupan manusia. Tapi itulah yang dilakukan. Tindakan-tindakan membahayakan itu yang dilakukan. Apalagi nanti kalau itu merupakan pencetus bagi perang dunia ketiga. Senjata-senjata mematikan dikeluarkan. Untuk apa sebenarnya? Apakah manusia diperintahkan untuk merayakan kematian mereka sendiri? Merayakan untuk penghancuran mereka sendiri? Tidak sebenarnya. Artinya muwafaqatin bisyar'in. Jadi adanya pembunuhan oleh kalangan umat para nabi terhadap nabi mereka itu sama sekali tidak diperbolehkan oleh syariat, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan agama. Wa yaqtuluna, dan membunuh itu mereka itu juga alladzina, kepada orang-orang ya'muruna yang memerintahkan itu orang-orang bil qisti, dengan keadilan, ay bil adli, dengan keadilan, minat nasi, dari kalangan manusia. Jadi keadilan itu kan merupakan penyangga kehidupan manusia yang penuh dengan kebaikan. Jadi keadilan. Jadi ketika keadilan itu tidak bisa tegak, maka kehidupan manusia itu mirip dengan kehidupan hutan, mirip dengan kehidupan hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang menang, tanpa adanya keadilan itu. Nah, orang-orang yang mengikuti para nabi dan mau menegakkan keadilan dibunuh pula oleh mereka yang pikirannya kelam itu. Jadi sampai sekarang misalnya, mana sesungguhnya yang lebih banyak, lebih kuat mendorong tegaknya nilai kemanusiaan dibandingkan dengan orang-orang yang demi ambisi politik dan kekuasaannya melakukan semena-mena terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi semakin nyata ya, semakin nyata kekuatan-kekuatan yang justru destruktif, yang mengancam terhadap nilai kemanusiaan semakin dikukuhkan oleh orang-orang yang bengal, oleh orang-orang yang nafsunya kelam, semakin dikukuhkan. Nah, itu berarti apa? Yang terjadi adalah tragedi kemanusiaan. Alladzina yattabi'una, alladzina, orang-orang yattabi'una yang mengikuti mereka, syara'i'ahum, terhadap syariat-syariat mereka, wa yanqaduna, dan terpaut mereka, biadyanihim, dengan agama-agama mereka, wa yamtathiluna, dan melaksanakan mereka, biawamirihim, dengan adanya perintah-perintah terhadap mereka, wa ahkamihim, dan hukum-hukum terhadap mereka. Jara, berlaku alaihim, atas mereka, fid dunya, di dunia, ma, apa suatu, ya yara, yang berlaku itu, ma, fil akhirat, di akhirat, ma, adapun sesuatu, jara, yang berlaku, ma, bi'adhafi dzalika, dengan berlipat-lipat hal tersebut, la'allahum, moga-moga itu mereka ya tanabbahu,
mengambil peringatan mereka, wa yamtani'u dan mencegah diri mereka dari keburukan, wa illa dan jika tidak, fabashirhum maka berilah kabar engkau hum kepada mereka bi'adzabin alim dengan adanya siksaan alimin yang pedih, jazaan sebagai balasan li israrihim bagi menetapinya mereka terhadap keburukan, wa inadihim dan penentangan itu mereka. Jadi katakan, wahai Kanjeng Rasul, ceritakan kepada para pengingkar itu tentang adanya peristiwa-peristiwa masa silam yang dilakukan oleh leluhur mereka. Apa yang dilakukan oleh leluhur itu adalah pembunuhan terhadap para nabi. Katakan, ingatkan kembali, siapa tahu mereka tidak jadi ingkar. Siapa tahu mereka bisa mengambil peringatan. Jadi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan adanya kisah-kisah yang sudah terjadi di masa silam tentang pengingkaran itu. Akibatnya ini. Siapa tahu dengan demikian mereka tergetar. Ternyata mereka itu juga tak kunjung tergetar. Jadi dengan demikian adanya nasihat itu satu hal, adanya menerima nasihat hal yang lain, adanya pelaksanaan nasihat hal yang lain lagi. Jadi tidak otomatis orang-orang yang menerima nasihat. Kalaupun menerima, tidak otomatis melaksanakan nasihat. Betapa jauh jarak antara nasihat dengan diamalkannya nasihat itu sendiri. Nah, kalau mereka itu tidak mau menerima adanya iktibar dari kisah-kisah para pendahulu mereka, fabashirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar mereka itu, berilah kabar gembira. Artinya apa? Ini sesungguhnya merupakan bahasa yang maknanya berkebalikan. Berilah mereka kabar gembira dengan datangnya siksaan yang pedih. Kenapa disebut kabar gembira? Karena mereka memang secara langsung maupun tidak menunggu-nunggu adab yang pedih itu. Jadi kalau diingatkan nggak mau, dinasihati tidak mau, berarti itu menyongsong adanya adab yang pedih. Karena itu kalimatnya adalah, maka berilah kabar gembira mereka itu, bahwa yang mereka tunggu-tunggu itu akan tiba waktunya, akan tiba saatnya. Jadi ketika Allah Ta'ala menggiring orang-orang kepada kebaikan lewat para nabi, dan orang-orang itu mengingkari, maka tidak boleh tidak mereka itu dengan dirinya sendiri akan menuju kepada azab yang pedih itu. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kenapa? Itu tak lain adalah balasan. Nah, balasan itu sebenarnya datangnya tidak dari Allah loh sebenarnya, tapi dari mereka yang ceroboh itu loh, dari para pengingkar. Jadi mereka menanam buah-buah simalakama, mereka itu memetik buah simalakama. Mereka menanam pohon-pohon berduri, yang mereka petik adalah duri-duri. Jadi apa yang disebut sebagai balasan itu adalah sebenarnya merupakan buah dari pohon yang mereka tanam. Mereka menanam pohon kesengsaraan, maka mereka memanen buah-buah kesengsaraan. Mereka menanam pohon-pohon kepedihan, mereka memanen buah-buah kepedihan. Jadi pelajaran dalam Al-Quran itu ada juga pelajaran dari kehidupan yang getir, kehidupan yang pahit. Agar apa? Agar kita tidak terperosok kepada hidup yang getir itu. Jadi orang-orang bobrok di masa silam diceritakan agar itu tidak menimpa kita sebenarnya. Jadi ketika diceritakan itu dengan penuh kasih sayang, Allah itu menceritakan hal tersebut di dalam kitab sucinya dengan penuh kasih sayang, agar kita tidak terperosok sebagaimana mereka. Kalaupun kita terperosok sebagaimana mereka, berarti kita tidak bisa mengambil pelajaran dari yang sudah-sudah. Padahal apapun yang sudah-sudah, yang kita ketahui, dan itu getir, pelajaran bagi kita agar kita tidak terjerumus di kegetiran-kegetiran itu sebenarnya. Jadi balasan itu hakikatnya datang dari diri manusia, bukan dari diri Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu tidak terzalimi dengan adanya pengingkaran kita. Jadi Allah Ta'ala itu tidak merasa sakit
tidak merasa rugi hanya karena kita ingkar, sebagaimana juga Allah Ta'ala itu tidak untung kalau kita berbuat baik, berbakti kepada hadirnya. Allah tidak untung. Keuntungan itu adalah keuntungan kita, dan adanya kegetiran itu adalah kegetiran kita, kembali kepada kita. Allah tak tersentuh oleh amal-amal kita. Apakah amal itu baik atau amal buruk, tak menyentuh Allah Ta'ala, tak menguntungkan sekaligus tak merugikan. Oke, saya kira itu kajian kita satu ayat pada ayat 21 surat Ali Imran. Moga-moga kajian singkat seperti ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua. Moga-moga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk menjadi semakin lebih baik, semakin lebih sadar di dalam dunia kerohanian. Moga-moga sisa-sisa umur kita ke depan menjadi semakin indah di jalan rohani, menjadi semakin bermakna bagi kehidupan sesama. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga kita senantiasa dianugerahi sehat walafiat serta panjang umur dalam ibadah kepada hadiratnya. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negara kita Indonesia ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari adanya berbagai perpecahan dan pertikaian. Amin ya mujibus sailin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim da'i